Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini Kak Uya dan Kak Eko kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersemangat, kita mau bersukacita karena apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul, kami boleh datang untuk berbakti memuji nama Tuhan, ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah hati kami boleh berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan acara kebaktian ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengikrarkan janji kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Kita sehari-hari baik sengaja ataupun tidak sengaja kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti teman atau anggota keluarga kita. Nah, kini saatnya kita mau menghadap Tuhan, meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita menyanyikan dihapuskan dosaku. Benar Tuhan, saat ini kami menghadap Tuhan, mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami lewat pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, yang luas, yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu
setiap langkahku. Yuk adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Bapa, bantu kami menyiapkan diri dengan bantuan Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat mendengarkan, terlebih melakukan firman Tuhan setiap hari, mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan cerita hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mendengarkan cerita. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Beginilah bunyinya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah bunyi bacaan kita. Sebelum masuk cerita Alkitab, kakak mau sedikit cerita tentang atlet renang dengan keterbatasan yang bernama Jendi Pangabean. Kenapa Jendi termasuk atlet renang dengan keterbatasan? Dikarenakan ketika umur dia 12 tahun, Jendi mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan Jendi harus kehilangan kakinya. Walau begitu, Jendi tidak patah semangat. Dia tetap berusaha untuk mengejar mimpinya menjadi atlet renang. Singkat cerita, Jendi bergabung di klub renang. Di sana, Jendi dilatih dengan orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan yang sama seperti dia. Sehingga latihannya Jendi harus lebih ekstra, harus memakan waktu yang lebih lama agar Jendi bisa menyeimbangi kemampuan renangnya dengan teman-temannya yang tidak memiliki keterbatasan seperti dia.
Dengan usaha, dengan ketekunan, kesabaran selama bertahun-tahun lamanya, Jendi latihan renang sesuai dengan petunjuk pelatih yang diarahkan ke Jendi, sehingga Jendi pada akhirnya berhasil meraih prestasi perdana tingkat nasional. Prestasi tersebut didapatkan dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional pada tahun 2012. Dengan keterbatasan yang Jendi miliki, ternyata Jendi mampu meraih prestasi tersebut. Orang-orang di sekitar Jendi bangga melihatnya. Nah, adik-adik, sama halnya seperti Jendi yang mempunyai mimpi menjadi atlet renang, dia berusaha latihan selama bertahun-tahun lamanya sehingga bisa mencapai mimpinya tersebut. Begitu juga dengan cerita hari ini tentang bagaimana dulu bangsa Israel mempunyai harapan untuk dapat keluar dan terbebas dari perbudakan orang-orang Mesir. Nah, sekarang bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir dan berhasil bebas dari perbudakan orang-orang Mesir. Raja Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah lah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang mudah atau jalan ke negeri orang Filistin, di mana jalan tersebut merupakan jalan yang paling dekat untuk mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Melainkan Allah menuntun bangsa Israel melewati jalan yang rumit, jalan yang berputar-putar, dan jalan yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bangsa Israel sampai di tempat tujuan. Meskipun begitu, Tuhan Allah tetap setia menuntun bangsa Israel berjalan melalui padang gurun menuju ke Laut Teberau. Tuhan Allah berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi perjalanan mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan dan tiang api itu tetap menuntun langkah bangsa Israel pada siang hari dan pada malam hari, yang artinya Tuhan Allah menyertai setiap langkah bangsa Israel siang dan malam, sehingga bangsa Israel senantiasa dalam perlindungan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini? Yaitu Tuhan memiliki rencana dan maksud tujuan yang baik dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita harus melewati jalan yang tidak mudah, tetapi jangan khawatir karena Tuhan akan tetap menyertai kita. Misalnya adik-adik masih bersekolah online, masih belajar online di rumah, dan pastinya makin banyak tugas yang diberikan dan harus diselesaikan. Jangan khawatir karena Tuhan tetap akan menyertai adik-adik. Tuhan akan membantu adik-adik untuk bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut. Tuhan akan melatih adik-adik untuk bisa mengerjakan tepat waktu tugas yang diberikan. Percayalah, walaupun kondisi kita saat ini, bumi kita saat ini sedang tidak baik, tapi Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita. Bagian kita adalah kita melatih iman kita, melatih kesetiaan kita untuk tetap berada di jalan Tuhan dengan tekun bersaat teduh dan tekun berdoa untuk meminta penyertaan dari Tuhan. Demikianlah cerita hari ini. Selamat hari Minggu. Wah, Kak Wia, ceritanya sungguh menarik ya. Bagaimana Tuhan kita itu yang menyertai bangsa Israel. Mereka berjalan memutar jalan lebih jauh, tapi ketika siang ada tiang awan, ketika malam ada tiang api, sehingga bangsa Israel disertai Tuhan, ditemani Tuhan di dalam perjalanan mereka. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya, Kak Wia. Betul Kak Eko. Ya, Tuhan kita selalu beserta kita dan Tuhan akan menolong kita di setiap langkah kita. Yuk sekali lagi kita renungkan lagu Tiap Langkahku.
adik-adik sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang menuntun langkah-langkah kita. Kita mau menyatakannya dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya bisa dikumpulkan dulu, baik lewat papa mamanya. Nanti ketika kita kebaktian di gereja bisa dikumpulkan bersama-sama. Nah, untuk mengiringi persembahan ini kita akan menyanyikan Hidup Kita Yang Benar. Kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati menjadi perluasan kerajaan-Mu dan berkati juga orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka ya Bapak. Kami mengerjakan semua ini dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, sudah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan aktivitas. Bisa dilihat di sini ya, dan juga saat teduhnya yang dibagi di grup WhatsApp masing-masing kelas. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum menutupnya, kita akan menyanyikan Oh Berkati Kami. Kemudian nanti kita akan berdoa dan kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih sambil sikap berdoa ya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Dari firman-Mu kami diingatkan bahwa Tuhan memimpin langkah kami ketika kami salah jalan, tetapi Tuhan memimpin kami di jalan yang lebih baik dan yang lebih benar. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.